Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur dan berbahagia pada saat hari ini atas segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu saudaraku, mari kita kembali menikmati firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Pada hari itu disampaikan bagaimana hikmat Daniel, ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana ibadah itu menghasilkan keselamatan. Haleluya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagi saudara telah menemukan, saya akan membacakan bagi kita demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Puji Tuhan. Saudara yang telah diberkati dan yang telah ditebus diselamatkan oleh Kristus, firman ini memberikan suatu pengajaran dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya bagaimana Allah terkadang menghantar kita, menuntut kita tanpa menunjukkan suatu Allah yang begitu luar biasa, Allah yang memiliki kekuasaan yang segala-galanya. Tetapi terkadang Allah menghantar kita bertolak belakang dengan iman yang kita pahami, bahwa Allah menghantar kita seolah-olah Allah tidak mau dan Allah tidak peduli dengan kehidupan saudara. Nah, itulah yang terjadi saudaraku yang terkasih dalam pasal yang pertama, bahwa Allah mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk mengepung kota Yerusalem, memporak-porandakan semua bangunan
bahwa Allah mengizinkan segala persoalan yang jauh dari bayangan-bayangan iman kita, bahwa Allah yang begitu dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu perkasa, tetapi dengan maksud dan tujuan daripada aku semua itu. Dalam Ayub pasal yang ke-42 tadi, aku tahu bahwa semua rencanamu tidak ada yang gagal. Haleluya, amin. Hari ini engkau boleh diperhadapkan dengan situasi apapun, bahwa Allah bukan berarti bersikap paradoks yang hanya diam saja, yang jauh dari perjalanan kita. Allah yang tidak bekerja dengan kekuatannya, Allah yang membiarkan perkara itu datang, tetapi mau pembuktian yang sungguh-sungguh bahwa ibadah itu menghasilkan keselamatan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, karena ibadah itu menghasilkan keselamatan, maka berlakulah bagi kita hal yang pertama, bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Puji Tuhan. Dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8, bagaimana Daniel menjaga kepemudaannya, bagaimana Daniel menjaga kesuciannya, kekudusannya di hadapan raja. Yang ketika itu ada 4 pemuda yang memiliki intelektual di atas rata-rata firman Tuhan dituliskan, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki hikmat. Saudaraku yang terkasih, dalam pasal pertama ayat ke-8 dikatakan firman Tuhan, Daniel berketapatan untuk tidak menjadikan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Haleluya. Karena ibadah itu menghasilkan keselamatan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah patron melindungi dirinya dari segala hal-hal yang membawa, yang menghanyutkan, yang barangkali dia akan nyaman dengan kenajisan. Haleluya. Dia bangun dulu benteng dirinya, bahwa apa yang sebelumnya yang berlaku dia lakukan di Yerusalem, kemana dia dibawa, kemana dia dibuat, kemana dia ditempatkan Tuhan, dia melakukan pengawasan di dalam hidupnya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Amin. Bukankah lebih indah, bukankah lebih nikmat hidup bersama dengan raja, makan semeja dengan raja, minum anggur dengan anggur yang diminum raja? Tetapi Daniel, saudaraku yang terkasih, sebab ada rencana Allah di dalam dirinya, di dalam kepemudaannya, di dalam kekudusannya, dia hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang daripada Allah, yang telah diketahui sebelumnya di Yerusalem, ke kota mana, daerah mana pun dia dibuat, dia mempertahankan identitas dirinya. Haleluya. Disitulah ibadah itu akan menghasilkan keselamatan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak tunduk di dalam tekanan apapun. Puji Tuhan. Tidak tunduk dalam tekanan apapun, supaya ibadahmu itu menghasilkan keselamatan. Bukan hanya berkat hari ini yang menikmati, bukan hanya pengharapan doamu dijawab oleh Tuhan, tapi keselamatan yang sesungguhnya akan menghampirimu. Oleh karena itu yang kedua, engkau tidak usah tunduk dengan tekanan apapun yang diperhadapkan dengan engkau. Perhatikan firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 bagian A. Jadi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Haleluya. Jadi didengar Daniel, dia telah mengetahui isi surat perintah itu. Mengapa muncul isi surat perintah itu? Sebagaimana Raja Darius ketika dia menjadi raja, dia menempatkan para pegawai-pegawai per 120 pegawai untuk membawahi ini. Diangkatlah 3 orang pegawai yang akan bertanggung jawab kepada Raja Darius. Di antaranya Daniel yang sedang kita pelajari
dan kita bicarakan hari ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana engkau telah diberkati Tuhan? Bagaimana keselamatan yang telah engkau gapai? Bagaimana keharmonisan keluarga yang telah saudara bangun? Bagaimana kesuksesan ekonomi yang telah saudara nikmati? Ada di situ setiap detik, setiap waktu, bahkan setiap sekat demi sekat yang akan menghampiri dan mengganggu engkau. Disitulah dudukan ibadah. Haleluya. Ketika posisi itu yang diberikan kepada Daniel yang memiliki pengetahuan hikmat yang luar biasa. Barangkali kita sebut itu sebagai gambaran berkat, dudukan yang tinggi. Mungkin engkau memiliki prioritas utama di antara orang lain. Tidak segampang engkau yang bayangkan bahwa engkau menjadi idola orang lain, bahwa engkau orang yang dinantikan di mana engkau dibutuhkan. Ada di sana senantiasa, sebab waspadalah bahwa musuhmu mengaum seperti singa yang kapan saja akan mencari mangsanya. Ada dua di situ yang memiliki iri hati. Ada dua di situ yang memiliki kebencian oleh karena kesuksesan Daniel. Maka perlulah perbentengan diri bahwa ibadah itu yang akan memberikan keselamatan. Amin. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel, Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena kebencian yang dua orang ini, oleh karena kesuksesan Daniel, dia buatlah laporan kepada Raja Darius. Kita buatlah peraturan yang tidak bisa dituruti. Dia sudah pasti akan melanggar peraturan itu. Raja Darius sudah berpikir efek samping. Raja Darius sudah berpikir apa yang akan terjadi ketika dia menuruti permintaan yang kedua pegawainya di antara yang ketiga yang ada di dalamnya adalah Daniel. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, bahwa dia tidak tunduk dalam tekanan apapun. Puji Tuhan. Dia katakan firman ini dari didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Dia tidak tunduk dengan tekanan itu, tetap dia melakukan ibadahnya. Yang ketiga, bahwa yang ketiga adalah Daniel tetap beribadah dalam situasi apapun. Puji Tuhan. Tidak tunduk dalam tekanan raja kah, tekanan surat perintah kah, tekanan yang kedua ini kah. Dia telah melakukan yang ketiga. Dia tetap beribadah dalam situasi apapun. Ayat 11 bagian B. Perhatikan. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Puji Tuhan. Dia tidak tunduk dalam situasi apapun. Dia tetap beribadah dalam situasi apapun yang datang kepada, yang datang menghampiri. Silakan saja ada peraturan yang barangkali dalam pikiran dia, tetapi aku tetap tertuju kepada Allah yang menyelamatkan aku. Aku akan tertuju kepada Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku akan tertuju kepada Allahku yang telah menebus dan telah menyediakan tempat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ibadah itu menghasilkan keselamatan.